Gimana ini? Loh, Daniel, kok kamu ada di sini? Bukan harusnya ada di Bandung ya? Nyele, kan gue akan selalu berada di samping kamu. Di sana aja. Oh iya, kamu lagi ngapain di sini? Aku lagi nemenin teman-teman aku di ibadah online JC dan Youth GBI CK7. Oh, kalau begitu aku boleh temenin ya? Boleh. Oh ya, sebelumnya teman-teman Emilinia, kenalin aku Dilaniel dan selamat datang di ibadah online JC dan Youth GBI CK7. Betul banget, jadi di kolaborasi antara JC dan Youth GBI CK7 hari ini kita mengangkat tema spesial I Choose Joy. Wah, keren banget ya temanya ya. Oh ya, tapi sebelum itu kita bakal masuk ke satu segmen yang kita belum pernah ada di ibadah-ibadah sebelumnya nih. Segmennya adalah Have you ever? Ini ambil. Jangan. Itu berat, biar aku aja. Thank you. Iya. Jadi di sini kita akan masing-masing jawab pertanyaan dan boleh kamu duluan nih. Aku yang ambil, kamu yang jawab ya. Oke lah. Pernah gak sih kamu merasa cemburu lihat orang lain bahagia? Pernah. Pernah, kapan tuh dan kenapa? Tapi itu dulu sih. Jadi ceritanya aku hidup untuk nyenengin orang lain. Aku selalu ngikutin apa kata orang lain. Sampai di satu titik dimana aku merasa, wah ini gak bener dan gak bisa kayak gini terus. Dan di titik itu gue sadar kalau ternyata identitas gue itu gak serendah itu. Identitas gue adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Dan dimana untuk gue supaya bisa bersuka cita, bisa bahagia, ya gue hanya butuh Tuhan Yesus. Gak butuh yang lain. Apa kata orang, dah lewat. Oke, berarti gantian ya. Oke, untuk kamu yang ini ya. Pernah nggak kamu di situasi dimana kamu itu mesti maksain senyum walaupun situasi tersebut itu tidak mendukung? Pernah. Oh, pernah ya? Coba gimana tuh? Jadi beberapa tahun lalu aku ngerasa bener-bener tertekan dari segala aspek gitu kan ya. Jadi bener-bener tertekan. Jadi rasanya tuh sedih terus bawaannya. Bahkan sampai satu temanku bilang, kamu tuh sebenarnya anak yang ceria, tapi kenapa kamu belakangan ini murung terus, bad mood terus. Nah jadi akhirnya aku keinget sama mami aku pernah sharing firman Tuhan yang bilang, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita. Di situasi apapun kita tetap bisa bersukacita, asalkan kita memilih untuk bersukacita. Ya itu terserah kita mau sukacita atau sedih. Ya aku sih milihnya sukacita aja lah ya. Betul banget. Memang ya kalau udah bahas sukacita tuh nggak ada habisnya dan pengen lagi gitu terus. Nah makanya kita langsung lanjut ke ibadahnya yuk. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan kali ini ya Tuhan. Sebentar kami akan beribadah bersama ya Tuhan. Biarlah Kau yang berkati ya Tuhan. Kau hadir ya Tuhan, beracara ya Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu yang layak disembah dari tempat ini Tuhan Yesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound in drenching tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Come on, sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your
semuanya, yuk sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Bapa. Kita bisa sama-sama Tuhan duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu mengalir Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Supaya kita bisa punya hati yang mau mendengarkan, hati yang rendah hati Tuhan. Supaya kita bisa terus belajar lebih dalam lagi dalam Engkau Bapa. Pimpin dan sertai hamba-Mu juga Tuhan. Supaya apapun yang hamba sampaikan Tuhan itu semuanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan menit-menit ke depan ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Sebelumnya aku mau saya thank you banget ke Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, juga ke semua leader di JC dan New CK7 yang udah kasih aku kesempatan dan kepercayaan bisa hari ini sharing sedikit dari firman Tuhan buat kalian semua. Sebelumnya aku mau kenalan dulu sama kalian. Namaku Alda Claudia, biasanya dipanggil Alda. Sekarang lagi melayani di Youth of Integrity GBI Alam Sutra. Sebagai gembala kul, nama kulnya Eagle. Shalom anak-anak Eagle. Nah, gak nyangka banget ini udah bulan Desember, udah akhir tahun. Setelah setahun ini kita di rumah aja, kita ngalamin pandemi. Akhirnya tiba di minggu pertama bulan terakhir tahun ini. Dan biasanya kalau bulan Desember tuh bulan yang paling meriah dan paling aku tunggu-tunggu. Karena ntar di mana-mana bakal ada lagu Natal, di mana-mana bakal ada banyak lampu-lampu Natal juga. Vibes-nya itu bener-bener kayak bikin happy terus gitu, kemana-mana sukacita mulu gitu. Nah makanya hari ini aku semangat banget dan antusias banget buat sharingin firman Tuhan yang aku kasih tema I Choose Joy. I Choose Joy itu berarti aku memilih untuk bersukacita gitu. Nah joy itu apa sih? Joy itu artinya sukacita, tapi sukacita itu gak sama gembira gitu. Nah bedanya apa sih? Kalau gembira itu perasaan yang muncul ketika kita gain something atau kita berhasil mendapatkan sesuatu atau kita ketemu sama seseorang gitu, kita bisa merasa gembira. Tapi beda sama sukacita. Sukacita itu ada di dalam diri kita gitu. Apapun yang terjadi, gak cuma hal-hal baik tapi juga hal-hal buruk, kita tetap bisa bersukacita gitu. Nah jadi perbedaannya itu gitu. Dan kalau sukacita itu bisa muncul juga in the darkest moment gitu. Nah sukacita itu gak bisa kita dapetin instan. Pertanyaannya, di mana sih kita bisa dapetin sukacita itu gitu? Nah untuk mendapatkan sukacita itu butuh proses untuk belajar. Proses itu yang akan membuat kita bisa punya kebiasaan untuk terus bersukacita. Nanti kalau kita udah punya kebiasaan bersukacita, kita bakal punya gaya hidup bersukacita gitu. Dan untuk bisa mendapatkan sukacita itu kita bisa baca di sini. Yohanes 15 ayat 11. Yuk kita sama-sama buka yuk. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Di sini sukacitaku ada di dalam kamu, baru sukacita kita bisa menjadi penuh gitu. Jadi jawabannya adalah kalau ingin penuh dengan sukacita, kita harus bisa ada di dalam Tuhan gitu. Jadi sukacita itu ada di dalam Yesus guys. Nah makanya kalau misalnya kita mau belajar untuk bersukacita, kita mau belajar untuk punya gaya hidup bersukacita, kita harus belajar di dalam Tuhan. Lewat jalannya Tuhan, terkait Tuhan, aturannya Tuhan gitu. Nah kalau lagi bahas soal sukacita, aku suka banget sama satu tokoh Alkitab ini yang udah sering banget kalian dengar pasti, itu Paulus. Kita mau baca dari Paulus waktu Paulus lagi ada di penjara gitu. Waktu Paulus lagi dalam penjara, dia nulis kitab Filipi yang cuma ada 4 pasal. Sementara kalau kita bandingin sama kitab-kitab lainnya tuh ada yang puluhan, ada yang ratusan gitu, banyak gitu. Tapi kalau Filipi cuma 4 pasal dan isinya cerita Paulus waktu lagi di penjara gitu. Di 4 pasal itu aja Paulus ngomong banyak banget tentang bersukacita gitu. Paulus bilang aku bersukacita. Paulus juga bilang bersukacitalah. Paulus juga bilang aku bersukacita senantiasa. Aku akan terus bersukacita gitu. Nah padahal kondisinya Paulus itu lagi gak enak banget gitu. Siapa sih yang happy, siapa sih yang mau, siapa sih yang seneng ada di dalam penjara gitu. Yang kita gak bisa ngapa-ngapain. Tadinya Paulus pelayanan kemana-mana, sharing kemana-mana, menyebarkan firman Tuhan kemana-mana. Tapi dia sekarang cuma terbatas di penjara aja gitu. Harusnya Paulus pasti tertekan dan pasti terpuruk gitu. Tapi Paulus memilih untuk bersukacita gitu. Jadi kuncinya untuk bisa bersukacita setiap hari itu kita harus memilih
bersukacita setiap harinya gitu. Itu butuh pilihan. Kalau misalnya kita ngomong kita mau bersukacita tapi gak ada tindakan apapun untuk berusaha bersukacita atau gak berusaha untuk mencari Tuhan untuk mendapatkan sukacita itu, gak akan bisa gitu. Nah makanya di sini dari Paulus kita belajar bahwa untuk memiliki sukacita butuh kedisiplinan dan pilihan setiap hari gitu. Jadi kita harus melatih diri kita untuk bisa bersukacita. Lalu ayo kita baca di Filipi 1 ayat 18. Kita sama-sama buka Alkitab kita, oke? Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini Paulus bilang aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita gitu. Jadi di sini jelas Paulus saat ini memilih untuk bersukacita dan aku akan kan sifatnya ke depannya gitu. Belum terjadi gitu. Di sini Paulus bilang dia akan tetap bersukacita, berarti ke depannya aja dia udah memilih untuk bersukacita apapun yang terjadi, apapun yang ada di depan Paulus gitu. Nah, makanya di sini kita belajar gitu. Sukacita itu ada di dalam hati kita, sukacita itu juga pilihan gitu. Kalau misalnya kita mau jadiin sukacita sebagai gaya hidup gitu, kita harus bisa punya kuasa untuk memilih juga gitu. Hari ini aku kalau ada masalah, aku mau menyesali, menangis, meratapi, kersing atau menyesali aja gitu, atau aku mau bangkit dan bersukacita, itu pilihan gitu, pilihan di tangan kita gitu. Nah makanya kalau dengar ini buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, nah itu jelas gitu, sukacita itu ada nomor 2 guys. Kasih itu yang terutama dan kasih itu yang terbesar. Yang kedua itu sukacita di buah roh gitu. Berarti sukacita itu salah satu hal penting dari yang terpenting untuk ada dalam hidup kita gitu. Jadi kita bukan cuman harus memiliki buah roh sukacita, tapi buah roh itu harus kita hidupi gitu. Dan kenapa buah gitu? Karena buah itu yang bisa dirasakan sama orang lain, bukan batang roh, bukan akar roh gitu kan, tapi buah roh gitu. Karena Tuhan maunya sukacita yang ada di dalam diri kita itu bisa dirasain sama orang lain. Sukacita yang ada di dalam diri kita itu bisa jadi berkat buat orang lain. Bisa bikin orang bertanya gitu, kok bisa ya anak Tuhan itu tetap bersukacita padahal udah ngalamin A, B, C, D, E gitu. Jadi kenapa Tuhan pakai perumpamaan buah roh dalam Alkitab gitu? Karena jelas Tuhan mau kita bisa jadi buah yang berasa dimanapun kita ditanam dan kita ditempatkan gitu. Bukan berarti kayak kita di gereja doang baru kelihatan buah rohnya gitu, nggak kayak gitu. Justru dunia melayani sesungguhnya menurutku tuh di real life gitu. Kalau kita di dunia pekerjaan, di sekolah, di kampus, di keluarga kita bisa jadi berkat, itu pelayanan sesungguhnya gitu. Jangan cuma jadi terang di antara terang gitu, kayak harus jadi terang di antara gelap gitu. Nah, jadi di sini aku mau ngajakin kalian buat sama-sama belajar memilih sukacita gitu. Nantinya sukacita yang kalian pilih dan yang kalian pelajari, yang kalian tanam, yang kalian berbuat dalam hati kalian itu akan dirasain dan jadi berkat buat banyak orang gitu. Nah, ayo sekarang kita buka Alkitab kita di Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Ini 5 ayat kita sama-sama baca ya. Ayat Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus ngomong ini 2 kali. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. 2 kali Paulus ngomong. Terus hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu gitu. Di sini Paulus ngomong 2 kali. Itu berarti punchline. Bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah gitu. Di
sini ini pasal terakhir yang Paulus tulis di kitab Filipi itu. Jelas di sini Paulus ingin kita untuk terus bersukacita, nggak cuma di masa-masa yang orang-orang bisa bersukacita gitu. Kalau kita happy, jangan cuman nggak cuma orang Kristen yang bisa happy dan bisa bersukacita kalau momennya lagi baik gitu, bener gak? Jadi kita harus bisa belajar untuk apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, masalah keluarga kah, ekonomi kah, apapun itu gitu, kita harus bisa belajar punya sukacita yang daripada Tuhan gitu. Nah, di sini terakhir kan ini udah masuk bulan Desember. Seperti yang kemarin di awal, bulan yang penuh sukacita dan damai gitu. Nah, kita harus bisa berpartisipasi gitu dengan cara jadilah sukacita yang hidup gitu. Jadi berkat banyak orang, gak cuman ke orang-orang yang Kristiani aja gitu. Kita juga harus bisa jadi berkat untuk orang-orang di luar sana dimanapun kita berada gitu. Jadi biar sukacitamu, biar buah sukacitamu bisa dirasakan sama orang lain gitu. Kita sama-sama belajar, aku juga masih belajar untuk bisa punya sukacita jadi gaya hidup gitu. Nah, sebelum mengakhiri sharingku, aku mau kesaksian sedikit. Jadi aku itu dalam hidupku selama ini, aku merasa kayak masalah yang Tuhan kasih ke hidupku tuh kayak gak habis-habis gitu. Tapi entah kenapa sampai detik ini aku tetap ada di dalam tracknya Tuhan gitu. Kenapa? Pertanyaannya juga sebenarnya aku bingung gitu. Kalau misalnya ngelihat masalah A, B, C terjadi dalam hidupku, aku bisa aja gitu dengan mudahnya untuk kabur atau lari atau mencari kebahagiaan di luar sana gitu. Tapi aku milih untuk enggak gitu. Karena kenapa? Aku tuh udah ngerasain sukacita yang berbeda gitu. Kebahagiaan, damai yang berbeda yang gak bisa aku cari di tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi berat hati atau lagi ada masalah gitu, aku duduk diem cari Tuhan gitu. Karena kalau cari keluar itu gak akan ada sukacita yang muncul dari dalam gitu. Teman bisa hibur kita gitu, tapi setelah itu dia peduli gak sama kita? Atau enggak setelah pulang dia emang ada buat kita gitu. Padahal yang selalu ada buat kita cuma Tuhan gitu. Di situ aku sadar aku benar-benar ngalamin Tuhan banget ketika aku lagi dalam masalah gitu. Tuhan benar-benar yang gak pernah nyuekin aku. Tuhan benar-benar langsung kalau sekali aku mencoba untuk memuji dan menyembah Tuhan, langsung kasih Tuhan tuh mengalir dan langsung keluar mewek semua. Nah makanya di sini aku waktu itu lagi di gereja. Lagi itu baru-baru banget ngalamin masalah ekonomi. Terus pas baru mulai PPW lagunya ini loh, yang aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Itu langsung yang kayak oke, secara logika, secara manusiawi lagu ini gak valid di aku gitu. Aku lagi gak merasa aku diberkati, aku gak lagi merasa aku dilimpahi gitu. Tapi entah kenapa ada kekuatan baru yang mengalir gitu. Apalagi ketika liriknya tuh bilang karena Allah sanggup untuk menyediakan gitu. Di situ langsung berasa kayak iya, gue yakin Tuhan bisa menyediakan, Tuhan bisa provide apapun yang gue butuhkan dalam hidup gue gitu. Dan terbukti sampai sekarang gitu. Gue gak pernah kekurangan gitu guys. Sebenarnya kalau kita hitung-hitungan, kalau kita lihat dari kasat mata gitu, gak mungkin aku bisa ada sampai saat ini gitu. Dan semua tagihan, semua pengeluaran yang diperlukan, semua bisa selesai gitu. Saya kalau dipikirin tuh nggak masuk akal gitu. Aku sering ngobrol sama sahabatku tentang hal ini gitu. Kalau dipikir-pikir ya, kok bisa ya? Kok dipikir-pikir, kok Tuhan tepat waktu terus gitu. Itu yang benar-benar gak pernah masuk ke logika aku gitu. Nah makanya aku mau ngajarin kalian buat sama-sama kita belajar. Buat kalau ada masalah apapun dalam hidup kita harus tahu Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang bisa selesaikan, Tuhan juga yang paling ngerti kita gitu. Teman kita, orang tua kita mungkin bisa tahu posisi kita, tapi yang bener-bener bisa ngerasain that pain sama kalian itu cuma Tuhan gitu. Jadi jangan pernah berhenti cari Tuhan. Coba kalau ada apa-apa cari Tuhan, ada apa cari Tuhan. Percayalah sukacita yang akan mengalir itu sukacita abadi gitu. Gak cuma saat itu doang gitu kan, pasti akan bisa ngerasain sukacita yang gak akan hilang dalam hati kalian gitu. Jadi sebelum aku tutup, aku juga mau berdoa buat kalian semua. Yuk kita sama-sama sikap doa, kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami baru belajar Tuhan tentang sukacita Tuhan. Biar Tuhan setiap kami Tuhan mau dibentuk, mau belajar Tuhan, mau punya hati yang lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mau hidup dalam Engkau Tuhan, supaya kita bisa punya sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, apapun masalah yang di depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menang Bapa. Kami percaya apapun masalah di depan kami Tuhan, Engkau sudah
selesaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kuatkan setiap hati kami Tuhan. Hamba gak tahu apapun masalah yang lagi dihadapi sama setiap jemaat yang dengar firman ini Tuhan, tapi hamba tahu Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Hamba juga percaya Tuhan, Tuhan gak pernah ninggalin mereka Tuhan. Engkau pegang tangan kami semua Tuhan, Engkau ada Tuhan di setiap masalah yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami ada dalam kendali-Mu, hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Matamu juga gak pernah Tuhan lengah buat lihat kita Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami Engkau pelihara, hidup kami Engkau jaga Tuhan. Juga kami juga berdoa Tuhan, lindungi kami Tuhan dari masa-masa pandemi ini Tuhan. Mungkin banyak penyakit di luar sana Tuhan. Saya percaya Tuhan kuasa lindungan-Mu selalu mengalir Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Pakai kami dan lebih lagi Tuhan, supaya dalam bulan ini Tuhan kita bisa memancarkan berkat Tuhan yang lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya banyak orang bisa dipermuliakan melalui hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar hanya Engkau, biar hanya nama-Mu dipermuliakan Bapa. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Thank you semuanya. Selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Wah, gimana teman-teman? Ibadahnya seru banget kan? Iya, terberkati banget dari firman hari ini. Daniel, Yoi. kamu dapat apa aja dari firman hari ini? Nah, kalau dari firman tadi gue belajar kalau misalnya bahagia dan sukacita itu merupakan dua hal yang berbeda teman-teman. Jadi kalau bahagia itu dia hanya muncul di saat-saat tertentu aja, tapi kalau sukacita itu di keadaan apapun, di situasi apapun, dia akan selalu ada di situ. Betul banget. Dan sukacita itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya kita bisa selalu bersukacita mau di situasi apapun, kita harus disiplin untuk menjadikan sukacita itu sebagai kebiasaan dan gaya hidup kita. Nah, untuk minggu depan juga gak bakal kalah serunya nih. Di channel YouTube yang sama, kita bakal ibadah lagi di channel YouTube GBI RJ CK7. Nah, yang bikin spesialnya, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita sudah terhubung dengan Pastor Charlie Jeremia untuk menutup kita dalam doa. Thank you, Dilenial dan Milenia. Yuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa kita Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Thank you Pastor Charlie. Nah, ibadah kita sampai di sini aja. Jangan rindu, itu berat, kalian takkan kuat. Nah, makanya ikut ibadah minggu depan ya. See you and God bless you.